kasih-Mu yang memberi kemenangan. Dalam kuasa-Mu inilah janjiku, keluargaku di hadapan tatamu. Kau yang satukan kami dalam Shalom Bu, perkenalkan saya Jevani Kasatamunan. Saya akan membuat tugas wawancara pelayanan gereja sebagai bentuk tugas keterampilan mengkritisi bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat pada masa kini. Halo Ina. Hai Fania. Di sini aku ingin bertanya kepada Ina tentang terkait materi kami mengkritisi bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat pada masa kini. Menurut Ina calon pendeta, apa arti pelayanan gereja? Jadi arti pelayanan gereja itu kita melibatkan diri dalam setiap peribadahan di gereja, dalam setiap kegiatan di gereja. Artinya melayani, kita mempersembahkan diri kita sebagai oknum atau pihak yang berperan penting untuk mengembangkan gereja itu sendiri. Bagaimana pelayanan gereja bisa diterima secara ikhlas? Karena ada tanggapan sebagian orang bahwa pelayanan itu dianggap sebagai beban. Oke, untuk melayani secara ikhlas supaya tidak jadi beban, yang pertama sekali, ketika ingin melayani, lakukan semuanya dengan prinsip setiap pelayanan itu harus bertujuan untuk memuliakan Tuhan, tidak ada yang lain. Jangan melihat apa yang akan kita dapat, jangan melihat dari gaji, jangan melihat dari apa nanti omongan orang ketika melayani, tetapi jalani pelayanan itu dengan tulus. Semuanya bertujuan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja bentuk pelayanan sosial yang sudah dilakukan gereja bagi lingkungan masyarakat? Oke, dalam kegiatan gereja saat ini, misalnya kegiatan sosial itu kan kalau pemahaman gereja ada 3 bidang, koinonia, diakonia, sama marturia. Jadi kalau untuk melayani ke bidang sosial ini masyarakat, terlebih jemaat gereja masuk ke bidang diakonia. Jadi yang selama ini gereja jalani sebagai pendekatan sosialnya, hubungan sosialnya kepada jemaat itu misalnya kalau ada jemaat yang sakit atau dalam keadaan sukacita berpesta misalnya, gereja terlibat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Kalau misalnya ada yang sedang sakit seperti baru-baru ini ada jemaat kita yang baru melahirkan seorang anak, jadi gereja melakukan kunjungan, namanya kunjungan kasih itu. Jadi itulah cara gereja dari segi sosialnya untuk merangkum jemaat ke masyarakat. Di sini ada pertanyaan nomor 5. Apa yang menjadi dasar pelayanan gereja bagi sesama dan masyarakat? Yang menjadi dasarnya tentu sekali adalah kasih. Jadi kalau kita mampu melayani orang di sesama kita maupun masyarakat secara luas, dasarnya itu, dasar pelayanan itu supaya semuanya berjalan dengan baik adalah kasih dari Allah. Jadi kalau sudah kita terapkan dasar tadi, kasih dari Allah, maka kita mampu melayani orang di sekitar kita dimanapun itu, siapapun itu, tanpa pandang bulu. Karena tadi dasarnya adalah kasih dari Allah. Jadi kita mampu menolong semua orang. Apa yang harus dipelajari gereja atau orang Kristen untuk melayani sesama? Yang harus dipelajari gereja atau orang Kristen untuk melayani sesama jemaat misalnya atau sama masyarakat, terlebih itu berangkat dari pemahaman bahwa setiap orang itu diutus untuk melayani. Jadi ketika kita diutus untuk melayani, siapapun itu orangnya harus kita layani, bagaimanapun keadaannya harus kita layani. Dan semua orang itu dipanggil, ditugaskan Allah untuk melayani, untuk pergi, untuk menyatakan kebenaran firman Allah. Oleh karena itu, gereja sebenarnya harus belajar maupun orang Kristen bagaimana caranya untuk menerapkan dasar tadi, kan dasarnya adalah kasih. Jadi gereja harus belajar bagaimana merangkul orang-orang di sekitarnya dengan menerapkan kasih itu